Salam Galarua, Pancasila kita tegakkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat Galarua dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun diaspora. Bertemu kembali dengan kami, Galarua. Sekali layar Galarua terkembang, surut kita berpantang. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, ada baiknya kita buka dulu dalam doa. Saya mohon Pak Ketua untuk membuka dalam doa. Ya, teman-teman, selamat malam. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat bagimu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elohim, Jehovah sama Jehovah Sireh. Malam hari Tuhan kami akan berbincang bagaimana kami selalu disuguhkan berita-berita intoleransi dan penghinaan kepada Engkau, kepada firman-Mu. Hal yang sama juga Tuhan telah Engkau alami ketika Engkau turun ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Engkaulah Tuhan yang berperkara kepada mereka. Engkau adalah hakim yang adil. Tuntun kami Bapa untuk senantiasa hormat kepadamu. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu, sahabat Galarua, semua kali ini kita mencoba mengangkat dan mendiskusikan soal adanya seseorang dan suaranya bisa di ini ya, polemikus Muslim injak-injak Alkitab, kemudian mempertontonkan dengan sengaja mempertontonkannya dalam media sosial ya. Jadi disebarkan dengan sengaja menyebarkan melalui akun TikToknya sendiri ya. Ini sudah sangat viral ya, diperbincangkan terutama oleh para YouTuber-YouTuber Kristen ya. Ini kejadiannya terulang kembali seperti apa yang dilakukan oleh Agustan ya. Namun seperti kita ketahui pada akhirnya Agustan ya, menurut keterangan pihak keluarga putrinya beliau menyesal dengan apa yang dilakukannya, yaitu kalau itu tempo hari kentutin Alkitab ya, menantang kentutin Alkitab ya, menantang Tuhan. Nah, kalau dari perspektif iman Kristen tidak ada istilah apa azab atau kutuk dari Tuhan, tidak. Itu tuh kali ya, siapa ya yang kebuka itu? Kok suaranya kurang jelas ya? Suaranya kurang jelas. Ya, sudahkah? Sudah Suaranya jelas? kurang jelas. Aduh, sudah jelas belum? Kurang kuat. Aduh, kurang kuat ya. Tadi jelas ya. Hmm. Ini Tidak sudah. seperti tidak seperti biasanya. Oh, tidak seperti biasa karena saya pakai mic-nya yang di ini, yang kayak di kantor. Oh, Oh, pakai komputer bukan pakai HP. Saya pakai komputer ini sekarang. ya Belajar udah. pakai ya. Ini memang ini dok ini Sebenarnya ya. nggak usah pakai itu, boleh langsung kan? Oh, mana bisa? Kok nggak bisa? Saya laptop saya bisa kok. Sudah jelas ya? Jelas ya? Ya, ya. Ah, oke, oke. Ya, jadi ceritanya ini kejadian seorang polemikus Muslim menginjak-injak Alkitab untuk
dengan tujuan, dengan niat untuk menghina, menista, dan mengolok-olok ya, dengan sengaja disebarkan di uh, akun TikToknya. Nah, kembali saya ulang lagi ya yang tadi, kalau kita melihat dari sudut pandang kekristenan ya, ya buat kita umat Kristen pada umumnya tidak terlalu uh, tidak punya efek apapun ya, artinya tidak merasa terprovokasi atau yang lainnya gitu ya, kepanasan enggak. Tapi ini soal moral saja ya, moral, kita punya keterbebanan dari Galarua, punya tanggung jawab untuk memelihara moral bangsa sesuai dengan Pancasila yang sebagai landasan negara kita ya. Nah, di dalam thumbnail ini juga kita sebut oleh Kristen, apakah ada yang mengamuk? Apakah ada yang berdemo? Adakah yang sampai ngebom atau yang lainnya? Tidak kan? Tidak ada yang marah-marah, tidak ada. Karena memang prinsipnya yaitu yang diinjak-injak hanya sebuah kertas. Yang menjadi persoalan adalah kawan ini berada di Indonesia dengan area hukum Indonesia yang di mana ada aturan dan undang-undang yang melarang yang bersangkutan melakukan itu. Apabila melakukannya, maka akan terseret hukum. Ya, ini hukumnya hukum pidana ya tentunya ya. Nah, beberapa waktu lalu ada seorang ini orang iya yang melakukan hampir mirip ya yang dulu ya, tapi itu jauh sekali tuh, kalau nggak salah itu orang Batak yang konon katanya ada melakukan penghinaan ya melalui ucapannya gitu ya, ucapannya saja. Jadi kalau ini kan ini logika nih kalau akunnya namanya ya, jelas wajahnya cukup jelas itu. Nah, yang tempo hari juga itu orang Batak, itu daerahnya di kampung sekali di Tapanuli Utara, tapi ternyata dengan cepat dan mudahnya pihak kepolisian menangkap dan membekuk itu orang, memenjarakan, menangkap lah ya. Masalah dipenjarakan atau tidak, saya belakangan sudah tidak tahu informasinya, tapi tempo hari memang ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, ini jelas-jelas orang ini tampak muka ya, niat jelas, niatnya adalah menghina, memperolok-olok jelas. Nah, suara apa lagi tuh? Menghina kah? Jelas menghina. Melanggar hukum kah? Jelas melanggar hukum. Makanya di dalam thumbnail ini kita buat juga logo atau simbol hukum ya. Hukum di Indonesia ya. Tanda apa ya, harusnya kan timbangan yang adil, ketok palu gitu ya. Nah, kalau dari sisi kekristenan ini tidak berdampak apapun buat umat Kristen. Tapi dari sudut atau dari apa namanya, sisi peraturan dan undang-undang, jelas orang ini telah melanggar undang-undang. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa untuk orang-orang di luar non-Islam begitu cepatnya diambil tindakan, walaupun sejauh mungkin tempatnya sampai ke ujung berung sana, dengan cepat ditangkap dan diproses hukum. Orang-orang begini tidak sulitkah buat pihak penegak hukum mengamankan atau menangkap ini orang? Tentu tidak. Dengan teknologi informasi saat ini, buat cybernya polisi itu gampang. Hanya saja, maukah gitu ya. Kemudian ada banyak sudah yang penghina-penghina atau penista kekristenan yang sudah dilaporkan,
termasuk diantaranya kita sudah melaporkan Kainama. Adakah di proses ya belum tuntas diproses. Untuk Bapak iso tidur dengan Bapak di sini kalau malam. Kita masih terus menanti proses hukum dilakukan terhadap Kainama. Karena yang melakukan pengaduan itu, membuat laporan pengaduan itu adalah pengurus DPD dan DPW Galarua. Ya, ini soal timbangan tadi. Simbol hukum itu timbangan. Adakah ini timbangannya seimbang dengan tampilan yang dimana polemikus seperti ini dengan niat dan dengan sengaja menyebar melalui akunnya pribadi, ini tidak diapa-apain, sementara yang dari pihak non-muslim begitu cepat ditangkap, bahkan yang sudah dilaporkan pun sampai saat ini tidak diproses hukum. Ya, ini bukan hal yang membanggakan sebenarnya buat pemerintah. Ini adalah suatu cacat. Ya. Cacat nanti akan dicatat, cacat yang akan dicatat dalam sejarah Indonesia. Bahwa dalam perjalanan waktu tidak ada keadilan yang benar-benar dipraktekkan oleh pemerintah. Sangat nyata seperti ini, tapi tidak dipraktekkan. Ya, tidak dipraktekkan hukum yang adil. Nah, buat kita hanya tidak menginginkan harus pro kita, tidak. Hanya secara normatif pihak penegak hukum menjalankan undang-undang. Itu saja. Ya, ternyata masih di luar harapan. Ya, gimana menurut Pak Santiamer? Ini polemikus muslim yang dengan sengaja menginjak-injak Alkitab dan menyebarkannya melalui akun TikTok pribadinya dan dengan sengaja mempertontonkan mukanya dengan nyata sekali. Apa yang tujuan orang ini sebenarnya, kalau kita boleh menduga-duga, apa sebenarnya tujuan kawan ini? Silakan. Bapak Ibu, Pak Santiamer gimana? Atau boleh barangkali ditampilkan sedikit videonya, Pak. Sedikit videonya itu kan hanya beberapa detik ya, pasti nggak kena inilah. Hanya beberapa detik kok kita ambil. Yang mempraktekkan menginjak-injak kitab ya dengan sengaja ya. Oke. Taruh dulu Bu, di mana nih? Taruh dulu ya. Ya, boleh. Ya, di mana nih? Bapak Ibu yang ingin berbagi opini ya, kita berdiskusi, boleh raise hand ya, dan yang masih ada di dalam YouTube boleh masuk ke Zoom, kita diskusikan ini dari berbagai sudut pandang ya, kita diskusikan ini dari sudut pandang iman Kristen, dari sudut pandang berbangsa bernegara. Ini orangnya ya kan, ketawa-ketawa, kemudian pertontonkan menginjak-injak Alkitab. Ya, tuh. Ya, suara susah ya masuk ya. Ini dari oke. Kita mau bahas nih dari sisi kalau kita kan bukan apologet ya, bukannya
apa namanya pendeta-pendeta yang hadir di dalam kita dari sudut pandang mungkin lebih banyak kita berbicara dari sudut pandang berbangsa bernegara ya. Oke, yang mau berbicara sebelumnya Pak Santiamer dulu deh. Gimana Pak? Apa tujuan dari orang ini sebenarnya? Ya, oke. Saya kalau lihat ya, ini kan saya juga belum begitu detail ini orangnya siapa. Tapi kalau saya lihat ini, kita melihat motivasinya ya. Kalau saya lihat tadi latar belakang waktu di video ini kayak orang gila ini. Tetapi kalau bukan orang gila, dia ini mau cari popularitas. Nah, cari popularitas dengan cara yang salah. Tentu nanti ada konsekuensi. Apakah konsekuensi ilahi itu pasti ya. Tetapi kita sih lihat dari aspek eh, apa namanya itu eh, penerapan hukum di Indonesia. Ya kita sih berharap ya penegak hukum utamanya polisi jangan melihat orangnya apakah dia punya duit atau tidak punya duit. Kalau nggak punya duit nggak ditindak apa-apa atau kalau misalnya tidak ada yang melaporkan didiamkan. Tetapi kalau ada yang melaporkan apalagi MUI jangankan begini berucap aja udah langsung ditindak kan gitu. Jadi ini yang menyebabkan ini sikap-sikap daripada penegak hukum polisi yang kita nilai tidak fair gitu ya. Jadi apa konsekuensinya ini nanti ke depannya? Penegak hukum polisi di sini secara tidak langsung menanamkan bibit-bibit perpecahan ya, menanamkan bibit-bibit eh, rasa tidak puas bagi sekelompok masyarakat tertentu. Setahun atau sekali dua kali, tapi kalau terus-menerus begini nanti ya, konsekuensinya apa? Itu kembali lagi lebih baik kami pisah gitu dari negara Republik Indonesia. Kita yang menganut prinsip Kristiani memang adalah menghargai free will ya kebebasan berkehendak. Tetapi kalau di mata kita, di depan kita dipertontonkan sesuatu yang kita agung-agungkan, dilecehkan begitu, itu kemanusiaan kita itu muncul. Itu ini bagaimana ya? Jadi kalau Anda diam, seseorang melakukan kesalahan, terus polisi diam, berarti Anda juga menyetujui perbuatan itu. Alias Anda juga adalah turut pelaku secara pasif di dalam hal perbuatan kejahatan itu. Jadi ini yang harus disadari oleh para penegak hukum. Boleh saja tidak ada yang mengadukan. Ini kan itu kan tidak suatu delik aduan, udah nyata gitu. Mestinya polisi langsung bertindak. Kalau sedikit-sedikit orang salah ngomong aja diadukan. Kalau yang mengadukan MUI Anda langsung responsif. Sepertinya Anda kebakaran jenggot atau terbirit-birit gitu kalau MUI yang melapor. Ya. Atau mungkin karena orangnya punya duit, maka Anda mencari cara lain. Enggak dilapor juga Anda yang melaporkan kan karena Anda apa? Mungkin ada sesuatu yang Anda ambil dari dia. Tetapi kayak orang gila ini. Masalahnya bukan di situ, kembali lagi. Dengan mempertontonkan itu, Anda diam saja, tidak memperdulikan, Anda sudah menaruh bara ya di atas negara Republik Indonesia ini. Perhatikan baik-baik pidato Bung Karno pada 1 Juni itu apa maknanya itu. Kenapa kita negara kesatuan, bukan negara federal? Ada gitu. Kalau mau negara federal gampang. Jadi itu aja dari saya. Jangan biarkan suatu kesalahan atau perbuatan kejahatan Anda diamkan dan tahu itu adalah pelanggaran, berarti Anda juga secara pasif menyetujui dan ikut dalam perbuatan itu. Dan Anda akan menerima konsekuensinya juga. Begitu aja dari saya belum selesai yang singkat. Silakan teman-teman dilanjut. Ya, boleh ya. Teman-teman yang ingin berbagi pendapatnya atau ingin kita lihat lebih insight. Shalom, Ya, shalom. halo Belum, belum. Pak, apa ini? Selamat malam buat kita semua. Good Malam night. Pak Kalau Lihat menurut saya ini harus tegas ya. ya, Ini saya kira kalau mencari popularitas bukan dari situ. Dia berbicara dari masalah kepentingan atau kebutuhan masyarakat bawah lah, grassroots. Masalah kesenjangan atau masalah sosial. Yang berbahaya menurut saya ini memancing kegaduhan ini. Ini memancing kegaduhan seandainya kita atau yang di pihak merasa yang mau dipancing ya
mau terpancing ini jadi, apalagi di tahun-tahun politik begini. Jadi kalau saya sih dari FKS ini, dari Ormas ini, mitra dari Galarua ini, yang sudah ada MOU-nya, ini harus segera memang ditindaklanjuti karena sabar itu ada batasnya. Jadi jangan kita kategorikan dia ini dengan pribadinya siapa, bisa saja mungkin ada di belakangnya. Ada yang memang sengaja mau memancing, memancing-mancing kegaduhan. Jadi di bawah penegakan hukum itu harus benar-benar diuji di sini. Kredibilitas daripada pemerintah harus memang benar-benar dipertaruhkan di sini. Ada nggak hukum kita gitu? Kalau sampai Alkitab itu diinjak-injak, nah ini harus perlu disikapi oleh penegak hukum saya kira. Itu singkat dari saya. Maju terus Galarua. Amin, amin. Menurut saya. Ya, oke, artinya Jadi kalau harus segera didesak terus pihak penegak hukum, yaitu ya pihak kepolisian. Kalau sudah ada LP-nya di kepolisian, didesak terus supaya ini segera ditindaklanjuti pengaduan itu. Bila perlu ke sana beberapa ormas maju, walaupun mungkin ormas non non yang merasa dirugikan, dihina di situ, perlu mendesak. Jangan sampai ada kegaduhan gara-gara itu. Sekian dan terima kasih. ya, oke, terima kasih Pak Opo ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpendapat silakan ya. Nah, tapi kalau melihat dari video ini ya, kita harus hati-hati juga. Kelihatannya ini tidak ada menunjukkan bahwa orang ini dari agama tertentu ya. Kalau kita lihat secara utuh itu videonya tidak ada. Jadi kita hingga saat ini belum tahu ini beragama apa gitu. Beragama apa sebenarnya kawan ini? Tapi terlepas dari itu, memang sebaiknya harus ditindak tegas. Mau agama apapun ini, ya harus ditindak tegas. Coba ya mungkin jangan sampai kita salah, ya. Ya, jangan sampai kita salah ya juga Pak Beta ya. Ini saya udah perhatikan di dalam seluruh video itu dia tidak memperkenalkan dirinya atau tidak ada kesan yang menunjukkan bahwa dia adalah Muslim. Dia nggak kasih tahu ya. Nah, tapi tetap kalau menurut saya harus ada tindakan tegas secara hukum ya. Ini kan kalau Galarua kan perannya melihat ini sebagai suatu yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ya. Nah, ada sesuatu hal, kalau menurut saya ada sesuatu hal yang menjadi tujuan orang ini ya. Salah satunya adalah memang dengan niat untuk mengejek, mengolok-olok, menghina, mempermalukan, menista kekristenan. Itu poin yang sudah pasti ya, jelas-jelas dari tindakannya sudah pasti. Yang kedua, menurut saya ini orang menganggap bahwa dengan dia menunjukkan mukanya ya, nyata-nyata dia tunjukkan mukanya dan dia kirim dari akun pribadinya sendiri. Akunnya dia kan Logika ya, jadi kita sebut dia namanya Logika, si Logika ya. Jadi kita nggak tahu nama aslinya.
Nah, ini dengan sengaja juga menurut saya sedang menguji, bukan menguji, dia meyakini gitu ya, dia meyakini dan mencoba mentransfer keyakinannya ke publik, ke netizen, bahwa jika dia melakukan penghinaan terhadap umat Kristen, maka hukum tidak akan mengenai dia. Tidak ada sanksi hukum terhadap dia. Kalau menurut itu satu poin yang kedua, yang memang dia mencoba untuk menunjukkan, meyakinkan para netizen. Nah, poin kedua ini saya pikir sih ini sangat membahayakan moral bangsa ya. Artinya kalau ini dibiarkan tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum, ya, ini akan terulang dengan orang yang berbeda. Artinya akan mencontoh lagi dari cara-cara begini, ya. Udah beberapa kali kan, walaupun Agustan sudah tiada, ya, tapi cara dan dia pada akhirnya memang menyesali dan bertobat ini menurut kesaksian keluarga, ya, keluarga kandung, ya, keluarga inti, ya, tetap saja sudah menjadi contoh buruk, ya, contoh buruk. Di situ pun sebenarnya waktu dia melakukan itu dan sudah sangat viral, bahkan di luar Kristen atau youtuber Kristen juga memposting di medsosnya masing-masing, ya, Adi Armando, ada banyak waktu itu, ya, banyak sekali yang saya lihat di luar Kristen gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya semestinya waktu itu ke pihak kepolisian juga harus ada tindakan, ya, tindakan dengan Agustan seharusnya untuk menertibkan. Nah, pada akhirnya kan terjadi lagi yang seperti ini. Jadi percayalah, nanti setelah si logika ini akan muncul lagi. Nah, yang terjadi adalah moral anak bangsa ini akan semakin rusak. Ya, Ibu Lisoi justru dia tidak terdeteksi dari agama apapun, justru itu saya kira dia ini mau memancing kegaduhan, di mana dia sebenarnya supaya diselidiki, dilidik polisi, apa tujuannya berbuat seperti itu. Pasti ada tujuan dia berbuat itu. Tidak mungkin tentunya niat baik, tentunya pasti niat jelek, kriminal. Harus menginjak-injak kitab suci salah satu umat. Di mana kita tahu masalah agama ini sangat sebenarnya sensitif. Sangat sensitif. Sekarang ini saya nggak tahu apakah itu baru apa sudah lama. Apalagi kalau baru, di tahun politik dibuat seperti ini sangat rentan akibatnya. Kalau itu memang kegaduhan di tahun politik, sudah pasti bertujuan, ya hampir pasti dugaan saya itu bertujuan memancing kericuhan, chaos, supaya terganggu minimal ekonomi negara ini. Nah, itu mungkin tujuannya memancing ribut dia. Sehingga segera harus memang di pihak polisi harus menyelidiki dan menyidik ini segera supaya ini ketahuan dengan jelas. Ini berbahaya kalau dibiarkan seperti Budi Solisoi bilang tadi, bisa-bisa aja ini nanti terulang. Nah, ini maksud kita, karena ada di situ sudah ada delik hukumnya. Itu maksud saya Budi Solisoi. Saya sangat setuju ini supaya segera didorong, bila perlu disinergikan dengan beberapa ormas untuk supaya ini jangan berulang terus di Republik ini. Termasuk ini yang dimaksud penistaan agama. Ya ini sudah jelas saya kira ini penistaan agama ini dengan menginjak-injak menghina kitab suci agama lain. Siapapun dia, apalagi itu dari umat sendiri. Apa tujuannya? Berarti tidak ada motif
dendam atau kebencian, tapi ada motif di belakang itu. Umpamanya dari situ dia masuk untuk memancing keributan, bikin gaduh. Itu maksud saya Budi Soy. Terima kasih. Jadi ini Pak Beatus, ini adalah video baru. Ini baru kejadiannya. Kejadian tentang orang ini yang menginjak-injak Alkitab dengan sengaja sebarkan melalui TikTok pribadinya, TikToknya dia sendiri, ya. Namanya Logika nih orangnya. Dia punya TikTok, namanya Logika. Nama aslinya kita nggak tahu, tapi ini baru beberapa hari yang lalu. Jadi belum lama, ya. Nah, kembali lagi, ya ini kalau bicara tentang hukum, ya orang ini telah melanggar hukum, itu sudah pasti. Masalahnya pelanggar hukum, tidak ada tindakan hukum, sanksi hukum terhadap orang ini, maka sebenarnya wibawa hukum kita yang dipertaruhkan. Wibawa pihak Polri yang dipertaruhkan. Karena baru kemarin yang saya tadi bilang ada di kampung jauh di Tapanuli Utara sana yang katanya menista agama ya melalui video tampak muka sih memang. Itulah jauh di kampung-kampung dengan cepat itu hitungan berapa hari langsung ditangkap, langsung dapat orangnya. Nah kejadiannya sekarang apakah orangnya jadi di penjara proses hukum dan segala saya nggak tahu, tapi yang pasti itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya. Nah itu juga tidak jelas namanya juga waktu itu kan tidak jelas, setelah ditangkaplah baru diketahui namanya siapa, ya kan? Wajahnya jelas memang. Nah sama persis dengan ini, wajahnya jelas semua walaupun nama akunnya saja yang diketahui yaitu Logika. Sebenarnya buat Polri cybernya ini gampang sekali mendeteksi ini ada di mana orangnya dan lakukan tindakan tegas jika mau, ya, jika pihak polisi mau, jika pihak kepolisian concern dengan nama baik dan wibawanya. Itu saja kan. Kita bagian kita ya dari sisi organisasi, ya, ini sisi organisasi ya Galarua ya kita memang berkewajiban untuk mendesak ini harus lakukan tindakan tegas. Kita berkewajiban. Itu ada aturannya di dalam ADART kita. Ya kan? Kita berkewajiban. Ini nanti yang seperti ini akan merusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara, merusak moral anak-anak bangsa. Akan dicontoh lagi, mungkin akan lebih banyak lagi, akan makin dipermalukan lagi hukum Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu yang ingin berpendapat ya silakan ya. Ini ada di sini Pak Pak Franslisi, Pak Yunus, Pak Agus Sutrisno ya, Pak. Ibu Lili, tolong dikirim saya, belum jadi ditayangkan tadi videonya. Video utuh saja ada kok Pak Beatus, ada banyak. Nanti saya kirimkan ya, saya kirim. Tapi ini iya Ibu, iya Ibu. Ada banyak kok itu, bisa dilihat di YouTube. Karena sudah viral Pak, sudah viral, makanya Kak, kita melihatkan kesenjangan ini ya. Kemarin baru juga kejadian yang memakai kopiah dan orang Konghucu ya, yang lagi apa tuh namanya Cap Gome, berarti masih baru ya, masih bulan 2 ya, bulan 2 kemarin. Cap Gome yang pakai peci, baju koko, ya sarung, diduga atau dituduh menista agama, itu sudah diamankan. Nah, apa kaitan? Kalau ini jelas-jelas kan, ya jangan jadi inilah ya pihak-pihak pakaian
kaitannya dengan agama. Agama itu kan iman dan Ya, perilaku. tapi itu yang udah terjadi Pak Opo, Pak Beatus, itu yang sudah terjadi. Kalau itu sudah pasti sudah diamankan. Pakaian Diaman. ada kaitannya dengan budaya, Ibu. Pakaian itu ada kaitannya dengan budaya. Kalau kakek di kampung itu dan yang sudah dituakan pakai kopiah seperti ayah saya dulu ke gereja pakai pakai kopiah itu, kopiah beludu yang hitam itu. Ke gereja, ke pesta adat pakai kopiah itu dulu. Ayah saya Ya, itu saya tahu yang sudah dituakan, yang sudah tua dan layak pakai kopiah itu di kampung. Dan sekarang juga di pesta adat kopiah itu sudah dipakai. ya. Itu pertanda itu. Raja-raja Kemarin Parhata pakai kopiah. ya, kemarin kita udah bahas itu Pak Beatus. Ya, kalau ini kan sekarang, kalau itu kan bisa dikatakan kriminalisasi ya, karena saya nggak tahu di mana pasalnya itu ya. Untuk saat ini saya masih berpikir bahwa itu kriminalisasi ya. Tapi kalau yang ini kan sudah nyata-nyata, nyata-nyata dia dia pula yang menyebarkan sendiri. Dia video melalui TikToknya dia, ya kan? Jadi sudah sangat apa ya, sangat kuat dugaan bahwa memang dia punya niat jahat. Nah, yang menjadi permasalahan kok tidak diapa-apain, di mana pihak kepolisian, apakah cyber dari Polri tidak bisa mendeteksi orang ini, ya kan? Posisinya dia di mana, siapa namanya, ya kan? Ya, Mungkin bagi sudah DPO itu, Bu. Kalau menurut saya, kalau juga belum kita tunggu aja itu. itu kan Kalau itu memang makanya. nyata-nyata begitu. Nah, jadi menurut menurut Pak Santiamer, apa yang kita lakukan sebagai suatu organisasi masyarakat yang punya tanggung jawab menertibkan hal-hal begini ya? Apa yang harus dilakukan oleh Galarua? Ya, satu ya melalui omongan begini, yang kedua kita kan udah tahu kalau polisi ini yang melapor itu tidak dikasih duit nggak ditindaklanjuti, nah, kan gitu. Jadi kita itu aja, kita fair-fair aja kan. Tapi coba kalau MUI melapor itu cepat itu kan, karena mungkin digelontorkan dana. Jadi apa yang dilakukan negara luar? Ya sudah mengingatkan penegak hukum, Anda jangan bermain-main dengan yang begini-begini. Diminta atau tidak diminta, Anda harus bertindak. Kan gitu aja. Dan itu kita suarakan terus. Yang kedua adalah, kalau dibilang tugas kami banyak, justru karena tugasmu itulah kamu ditugaskan di situ. Kamu kan digaji rakyat. Kalau nggak mau tugas banyak, ya udah leren aja. Kita ganti gitu. Biar kita yang di situ kerja. Jadi ya, jadi nggak ada alasan begitu loh. Kalau Anda punya kepedulian kepada bangsa ini, hal sekecil apapun yang merusak rasa persatuan itu Anda harus bertindak. Ya, Siapapun, tidak perlu dilapor-lapor. Kan gitu. Saya tadi kan sudah sampaikan, Anda membiarkan begini dan Anda tahu, dan Anda diam, berarti Anda juga menyetujui perbuatan itu. Berarti Anda juga pelaku pasif. Apa bedanya Anda dengan dia? Anda juga sebenarnya bisa dituntut kan. Nah ini nanti paling yang kita tuntut itu polisinya. Kenapa Anda lalai melakukan tugas kan? Bukannya si ini, polisinya yang kita tuntut gitu. Polri-nya, Kapolri. Jadi artinya ini kita aja disimpan aja ini, apa buktinya kita tuntut nanti Kapolrinya. Anda lalai ya, melaksanakan tugas gitu aja. Bukan si artinya kita penistai. bisa bersurat ya, kita bisa Itu aja bersurat yang ya. kita lakukan. Ya. Anda lalai melaksanakan tugasnya itu apa? Turut serta menciptakan ketertiban. Kita laporkan aja. Bikin surat gitu. Kita laporkan itu Kapolri, perkarakan. Kalau Mhm. kalau ini mah kita laporkan mah nggak ada gunanya. Lah Kapolri aja dilaporkan. Begitu, Bu. Ya ya. Kita juga bingung, Iya, kita juga bingung ya cyber itu ngapain aja. iya,
Ya kan dia banyak alasan. Kami kan memantau seluruh Indonesia. Ya, memang tugas Anda itu. Makanya Anda diperlengkapi, bukan untuk tidur Anda di situ. Kan gitu. Dan nggak ada alasan ya se-Indonesia. Jangankan se-Indonesia, mestinya Anda bisa lipu sedunia gitu kan. Jadi ini aja itu. Tidak ada kepedulian. Udah itu aja titik dah. Kalau Anda punya kepedulian sebesar apapun tugas-tugas Anda bisa dilaksanakan dengan sukacita. Iya Oh, ya. saya lagi tugas dengan pemilu, ya urusanmu itu. Anda kan manajemen Anda digaji. Tiap bulan itu rakyat menggaji Anda. Anda dari pajak itu ya, Bapak-bapak penegak hukum. Apa yang Anda nikmati itu adalah pajak dari rakyat. Ya, pajak rakyat itu. Jadi Anda harus kembalikan lagi untuk rakyat. Itu aja kalau saya dari si Kapolri aja yang dilaporkan, lalai melaksanakan tugas, sudah itu aja. Iya ya. Jadi kita Iya, juga kita juga udah ini ya, udah ilfil juga melihat kondisi. iya, pusing gitu. Kupingnya orang itu udah tebel itu, nggak bisa lagi diomongin. Tapi kita nggak mau terjebak dengan ngomong-ngomong kasar, memaki-maki, nggak lah. Kita bukan seperti orang lain gitu. Orang lain bebas memaki-maki karena di nggak di Indonesia, kalau kita nggak. Selalu konstitusional. Jadi apa yang dipertontonkan para elit politik ini di dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini juga adalah contoh yang tidak baik. Ya, mereka itu kayak preman semua itu, termasuk Mahfud MD, Refli Harun yang katanya pakar hukum tata negara, Sontoloyo itu teriak-teriak di televisi kayak apa semua. Terus ada profesor-profesor Sontoloyo semua itu. Nggak ada bermusyawarah. Nggak ada adab. Ya, tidak ada adab menyelesaikan masalah. Tuduh menuduh, caci mencaci, tuduh curang ini apa. Loh, katanya negara hukum belum dibuktikan kok udah dibilang curang. Lah, berarti Anda itu kan hakim. Nah, beginilah sekarang prakteknya. Ditiru. Jadi kalau soal penistaan ini, Bu, ini akan berlanjut terus itu. Tidak bisa berhenti itu. Karena kita tadi malam kan udah bicara, akar masalah mereka ini adalah dendam, sakit hati, dan ingin menjadikan Indonesia ini negara agama. Dan itu tidak akan pernah berhenti itu. Nah, cara-caranya apa? Dibikin kita marah atau memang diprovokasi supaya Indonesia ini pecah. Tetapi dipecah kalau penegak hukum tidak ambil apa namanya bertindak, ya bisa saja begitu. Dan itu yang mereka inginkan. Nah, gitu loh. Jadi sederhana aja kita menanggapi itu. Kalau saya jadi Kapolri aja yang dilaporkan. Kita bikin surat aja gitu, nggak apa-apa kan? Lapor Kapolri. Oke, Bu. Ya, ya, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama kita, ya silakan masuk ke Zoom. Ya, ada mungkin yang bisa masih pendapat di antara kita yang ada di Zoom. Ya, ini ada ya beberapa teman ini baru masuk nih, si Cece nih. Cece gimana Cece? Silakan Cece. Nantulang, aku baru masuk. Tadi kita bahas tentang apa? Ya, Tentang injak-injak Alkitab. Ya, ya, iya, oke, oke. Paling aku cuma komen dikit. Apa masalah itu ya? Anehnya gini ya, sistem di negara kita. Kalau salah satu dari warga negara Indonesia menginjak Al-Quran, langsung didatengin ya. Tetapi kalau misalkan warga apa? warga Muslim atau warga Muslim menginjak Alkitab, nggak ada tuh didatengin. Aneh ya, katanya negara hukum, katanya negara yang berpancasila ya. Jadi kalau kita katakan di sini, kita bisa lihat di sini, ya saya sih sebagai kaum anak muda, kaum yang masih ini ya, sedih sekali ya, kenapa begini negara kita makin semakin tahun semakin apa ini mau merdeka gitu ya, semakin umur bertambah kok malah tidak, semakin gak ada kemanusiaannya tuh nggak ada ya. Ini menurut saya sendiri sebagai kaum anak muda gitu. Nggak ada kemanusiaan, nggak ada toleransi, nggak ada kebinekaan, nggak ada yang namanya itu menghargai, menghormati sesama manusia, karena hanya yang mau dihormati
tuh kayaknya hanya kaum muslim doang gitu loh. Tetapi kaum muslim sendiri tidak mau menghormati yang orang lain. Ya gitu. Masalahnya itu terjadi, itu kenyataan yang terjadi. Saya ngomong begini ya karena kenyataan itu yang terjadi gitu loh. Kok anehnya agama yang katanya mau memuliakan manusia, tetapi kok begini gitu loh. Dan saya ngeri sih melihat perkembangan dunia, apalagi terutama melihat perkembangan Indonesia, makin lama kelamaan adab, akhlak, budi pekerti itu adat itu udah nggak ada lagi sih. Dari Cece sendiri ngelihat itu di lapangan, di lingkungan kerja, lihat anak-anak didik, jangankan di lingkungan kerja ya, di lingkungan tetangga kita sendiri aja deh, nggak usah jauh-jauh. Bahkan orang dewasanya pun tidak mengajari hal yang baik gitu loh. Salah satu contoh nih ya, saya ngasih tahu nih, tembok rumah saya itu ada portal dari RW kami lah, dari RT kami ya kan, supaya itu portal baru dibikin pada saat pandemi ya kan, supaya tidak banyak orang lalu lalang. Ini adalah untuk tidak banyak orang yang ngerti lah portal itu untuk apa, dibatasi, ada batasan gitu ya, tidak banyak orang apa jadinya berisik dan sebagainya. Nah, saya pernah nih ya, karena itu kan tertancap di tembok rumah saya. Jadi kan kalau Anda goyang-goyang, guguk itu kan temboknya itu getaran itu kan ada gitu, kan bising ya, bising sampai ke dalam rumah. Nah, saya waktu itu lagi dalam posisi yang tidur. Waktu itu saya lagi tidur kalau nggak salah. Saya habis nge-zoom, habis itu tidur sebentar, terus habis itu saya kebangun gara-gara ada kebisingan portal tersebut. Nah, ini siapa? Saya lihat, eh, ibu-ibu ada bawa balita lah. Saya nggak, ya pokoknya balita digedor-gedor gitu ya. Terus saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, ini saya kebangun karena bising Bu. Ini kan tertancap di tembok rumah saya. Saya belum selesai ngomong, ya namanya juga anak-anak digituin. Bu, saya bilang ini bukan mainan Bu, tapi dia nggak mau. Bayangin ya teman-teman semua, aku itu ngomong udah baik-baik, bisa aja sih aku ngomong marah, tetapi karena saya mengerti ini harus soft way is the best. Saya belajar dari ajarannya Pak siapa sih, Pak Jen, apa si Ikim, Pak Heri Ikim ya kan, soft way is the best. Saya nonton channelnya dia kan, saya menggunakan cara soft way lah. Gini loh, orang tua saya aja gitu loh, kalau ini sebagai ibu-ibu ya, sebagai yang sudah itu udah berubanan ya menurut saya, tapi masih tuaan mama saya ya. Gini, masa ini otaknya tuh dipakai? Ya iyalah, emang portal fungsinya buat apa saya tanya? Mainan enggak kan? Emang nggak bising orang yang rumah di situ? Saya juga punya hak dong sebagai rumah. Itu kan fasilitas RT saya. Kenapa kamu goyang-goyang? Emang kamu RT saya? Dia aja bukan RT saya. Bayangin ya, udah nggak ada toleransi. Jadi kalau bisa kita katakan, bahkan seorang ibu membiarkan anaknya salah seperti itu, mendidik salah, mau jadi apa anak itu ke depan? Balita aja sudah begitu diajarkan yang salah. Jadi saya hopeless kalau dibilang, saya jujur-jujur hopeless. Indonesia itu nggak akan menuju ke yang lebih baik. Nggak akan. Nggak akan. Saya lihat sendiri di lapangan, saya merasakan sekali perbedaannya. Jadi yang saya lihat kayak gini, kok kalau kalau Al-Quran diinjak langsung ditangkap, tapi kalau Alkitab diinjak nggak ditangkap gitu loh. Ini bangsa apa, negara apa? Jadi ada saatnya nanti mungkin seluruh bisa terpecah atau gimana, kita tidak tahu, sampai itu terakumulasi, we don't know. Dan kita memang harus punya presiden yang benar-benar dalam mengatasi hal ini seperti apa.
harus ada tegas, harus ada ketegasan dan harus ada dilakukan. Karena yang Cece sendiri ngelihat ajaran itu kenapa ya ajaran agama seberang itu ya ini pribadi kok semakin maju buahnya itu ketika kita lihat kan kemarin-kemarin kita sudah belajar ya dari masa Presiden Soekarno, Soeharto gitu ya. Kan itu kan berkembang zaman beda. Oke, generasi lagi. Tapi yang saya lihat malah kemunduran, bukan maju gitu loh. Itu yang saya lihat. Malah kemunduran bukan maju. Itu aja sih Nantulang malah nggak ada sama sekali udah nggak ada lagi adat itu udah tidak ada ngeri sih kalau saya bilang Nantulang. Thank you itu aja semua. Optimis nggak di pemerintahan yang akan datang yang hal begini akan ditindak tegas? Saya sih masih ada harapan Nantulang untuk optimis karena saya percaya kayak contohnya ini ya kaum muda banyak kaum muda yang ada di PSI kan. Saya apalagi saya berharap semoga mulai berani untuk ketegasan dalam hal seperti ini gitu loh. Jadi apa sih masih ada harapan meskipun kita nggak tahu tetapi kita hanya bisa berharap dan berdoa Tuhan semoga adalah perubahan gitu loh. Dan terutama perubahan itu yang ingin kami rasakan itu yang dari hal kecil aja, dari hal kecil dari dalam kehidupan bertetangga aja itu dan inginnya apa itu itu aja sih. Itu aja sih Nantulang. Masih ada optimis tapi ya kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga ada perubahan lah itu aja. Iya, di pemerintahan Pak Jokowi kemarin, saat ini ya, belum selesai sih saat ini. Pernah di tahun 2000, berarti kita tahun 2023 ya, kita coba menguji keadilan hukum itu melalui pengaduan KAI-NAMA ya. Iya 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 iya. Bagaimana tuh, Cece? Iya iya lucunya anehnya ya apa kayaknya Polri sendiri kayak pada saat apa bersama tim ya kita datang bersama tim nggak sendirian ya dan kita apa ada pengacara juga gitu loh dan lucunya itu bahkan apa ya saya ingat banget di ruangan itu ada polisi perempuan kalau tidak salah 2 orang mungkin yang salah satunya Muslim dan salah satunya non Muslim. Nah no, yang non Muslim itu nanya-nanya kali ke saya. Dia nanya ke saya emang kakak gereja di mana? Oh saya gereja di sini-sini. Oh gitu. Tapi menurut saya lucu ya. Saya jadi ingat perkataannya Bung Beta. Bung Beta bilang kayak gini, ya buat apalah Kristen-Kristen kayak gitu, tapi kok apa? eh, tapi nggak ada buahnya gitu loh. Jadi saya ingat banget bahwa dia nanya-nanya gereja ke saya, terus habis itu terus saya jelasin tentang ini loh bukti-buktinya bahwa Kainama itu bilang bahwa apa Tuhan Yesus menikah dengan iya Maria Magdalena saya kaget gitu ya kan tetapi kayaknya yang si polisi wanita yang non muslim itu cuma kayak doang gitu ya kayak cuma kayak nggak ada ekspresi apapun untuk kayak oke, baik kak kami akan tindak ya kak ini nggak ada jadi kayak nggak digubris juga dan sampai sekarang pun juga nggak digubris ya lucu sekali. Masa seorang Polri itu hanya membiarkan hal ini berarti intinya adalah eh yang apa sama aja dong kayak ibarat kata Polri ini juga jadi ingin masyarakat ini terpecah belah gitu loh. Jadi saya nggak ngerti apa fungsi kalian. Kalian digaji katanya pelayanan, tetapi saya merasakan mana pelayanan kalian nggak ada, buahnya nggak ada. Pada saat saya juga diskriminasi juga nggak ada pertolongan kalian. Jadi jujur ya, saya kecewa sekali.
Saya nggak bangga kalau ada saudara saya masuk ke dalam tentara atau polisi. Saya nggak bangga, jujur. Saya punya saudara di Medan dan dia seorang polisi. Tapi maaf-maaf aja, karena saya nggak mengeneralisasikan semua, tapi bagi saya jadi jijik gitu loh. Jadi bagi saya sendiri, saya masih single ya. Saya bukannya sombong, tetapi kalau ada polisi yang datang ke saya atau seorang TNI atau apa, maaf-maaf, saya bilang saya udah tolak. Karena kenapa? Saya lebih baik menikah sama polisi yang ada di USA, polisi luar negeri, tentara orang luar negeri. Karena saya tahu yang di sini itu lo tuh corrupted, lah, ibarat kata corrupted gitu loh. Cuma gaya-gayaan menurut saya ya, kayak cuma kayak ya udah nggak ngerti kerjanya apa atau apa gitu ya. Padahal itu hal penting, itu memecah belah rakyat gitu loh. Tapi tidak kalian tindak. Tetapi jika nanti seorang yang menginjak Al-Quran, oh gara-gara MUI ngeliat itu langsung kalian tindak. Di mana ini? Katanya apa ada hukum gitu loh. Jadi menyeramkan sekali. Jadi saya nggak bangga kalau punya saudara seorang tentara atau polisi. Ya dia nggak kerja. Maaf ya, ini saya emang ibarat kata saya sentil juga saudara-saudara saya menjadi tentara atau polisi. Karena ada salah satu dari Mike, ibarat kata nggak sepupu sih, dia panggil saya itu Bow. Jadi masih satu opung, dia nikah sama tentara ya. Saya nggak datang ke pernikahannya dia, bukan karena apa-apa, karena waktu itu saya harus apa, ada keperluan lain. Tapi saya merasakan puji Tuhan gak datang gitu loh, karena menurut saya muak, kayak kayak apa ya kalau pernikahannya, oh ada ini kayak heboh, kayak gitu loh, kayak wow gila keren tentara gitu. Tapi ketika saya ngeliat buahnya, mau muntah, menjijikan. Maaf ya teman semua, kayak mungkin karena saya masih muda, jadi rasa-rasa kayak ibarat kata bukannya artinya sombong nggak mau gitu loh, tapi itu yang saya lihat gitu loh. Saya merasakan sendiri langsung, kok polisi itu kayak tidak nggak melayani menurut saya gitu loh. Kok tidak ditindak pemecah belah? Kok saya didiskriminasi, tidak ditindak, cuma dibilang udah tenang aja, udah tenang aja. Tenang bagaimana? Gitu loh. Itu sih Nantulang. Sip, ya, oke, Tania. Yang resen sudah ada yang resen Pak Beta Maluku, silakan Pak Beta. Shalom, terima kasih Bu Lisoy, Bapak Ibu semua. Ya, saya agak berbeda. Saya mendengarkan dari awal, saya agak berbeda melihat persoalannya dibandingkan dengan apa yang tadi Pak Sinaga utarakan ya. Tapi saya bisa maklumi karena begini, kita ini melihat soal ketimpangan ini dari sisi penegakan hukum ya. Di mana kita kan menuntut kesetaraan dari penegakan hukum berdasar undang-undang yang berlaku. Memang kita punya hak. Nah, kalau mau lihat dari sisi hukumnya juga, memang kita punya hak untuk menuntut. Ya, bebas-bebas saja melakukan. Tapi jangan dipakai alasan karena akan menimbulkan keresahan, menjadi perpecahan. Itu subjektif sekali. Kalau untuk saya lihat dari sisi hukumnya ya, sulit untuk dibuktikan. Nah, kalau mau lihat membandingkan lah ya hukum di Indonesia yang saya lihat dengan kasus-kasus yang sudah sering kita angkat dengan dibandingkan penegakan hukum di mana saya berdomisili ya. Saya melihatnya begini, nggak penting buat saya untuk menindak provokator. Tapi yang penting adalah menindak orang yang terprovokasi sehingga mereka melakukan tindakan kriminal. Provokator mau lakukan apa aja bebas dan banyak, sangat luas jangkauannya kalau mau dikategorikan provokator. Ya contoh aja ya, ini analogi. Andaikan di Istana Bogor itu kan dulu ya, setahu saya masih ada rusa. Andaikan rusanya nyebrang nih keluar pagar, kemudian lari di tengah jalan tertabrak oleh bis besar yang mengakibatkan kecelakaan dahsyat, korban jiwa banyak. Ya. Nah, kita mau tanya nih, ini penyebabnya siapa? Rusa.
Tapi apakah provokatornya itu yang membuka gerbang Istana Bogor yang disalahkan? Ya kan? Memang secara aturannya mungkin ada aturan ya, saya nggak tahu di Istana Bogor ya. Bagaimana rusa dipelihara, jangan sampai loncat, jangan sampai keluar. Tapi kalau kita mau melihat fakta kondisi real dengan siapa lelaki itu yang tanpa jelas identitas, keyakinan, iman, agamanya, menginjak-injak Alkitab, ya. Ini seperti provokator yang membuka gerbang saja. Nah, bagaimana masyarakat yang kita anggap sebagai rusak jangan sampai terprovokasi lari ke jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan fatal, ya kan? Yang salahnya ya kalau rusak memang nggak ada otaknya lah ya. Tapi kalau manusia kan punya otak berpikir. Bodoh banget saya harus melakukan tindakan kriminal hanya karena kitab saya diinjak-injak orang, ya kan? Sementara dari keyakinan saya itu hanya buku kok, itu hanya tulisan. Tapi isinya kan bukan yang harus saya bela-bela seperti merugikan orang lain secara fisik atau membuat kerusuhan. Isinya itu biarkan menetap di hati pikiran saya dalam perilaku saya. Jadi maksud saya begini, kita melihat orang ini menginjak-injak Alkitab secara tuntutan kesetaraan di depan hukum betul. Tapi apa kita harus melaporkan? Biarkan saja. Polisinya sudah korup kok. Polisinya juga sudah takut dengan yang katanya tanda kutip mayoritas. Apalagi MUI di belakangnya. Ya kan? Kalau toh kita sama-sama kuat, misalkan, terus ada juga, kita udah berimbang populasinya. Kemudian ada dari pihak luar. Entah agamanya apa. Yang memprovokasi lah. Bahkan bisa juga agama seiman kita. Ya kan? Yang sudah mualaf mungkin ya. Seperti Agustan. Apa kita marah? Enggak. Karena pola pikir kita melihat cara pandang kita udah berbeda. Sebaliknya, kalau misalnya saya injak-injak kitab mereka, oh selesai. Selesai. Nah ini pola pola pikir dan cara pandang melihat persoalan ditunjang dengan aturan yang abal-abal dan dengan penuh tindakan pasal karetnya inilah ya. Tindakan yang berpihak. Jadi saya pikir gini, biarkan saja itu secara alamiah, bahkan kita jangan terjebak dengan aturan diskriminatif, penistaan agama, segala macam. Karena ini intinya ini yang membuat kita makin sakit hati. Ada pasal yang hanya dilakukan untuk menembak kita, tapi begitu lawan yang melakukan malah dibebaskan. Sebenarnya kita nggak perlu bersikap apa-apa mengenai injak-injak Alkitab ini, tapi malah kita harus tuntut agar kesetaraan itu bukan pemberlakuannya, tapi undang-undangnya itu yang harus dihapus. Biarkan, jangan sampai kita terjebak seperti rusa Istana Bogor yang main keluar, ya kan? Hanya karena insiden itu semua kena. Ibaratnya jangan terjebak pola pikirnya ke situ, ya kan? Siapa yang melakukan tindakan kriminal itu yang ditindak. Apapun alasannya, mau diprovokasi kek, mau dia karena memang pilihan dia sendiri kek, itu yang ditindak, bukan yang melatar belakanginya. Mungkin bisa ditangkap itu ya dari Pak Sinaga ya. Artinya juga saya mau melihat Indonesia ini terbebas dari unsur hukum agama, ini salah satunya. Kita dipancing-pancing ini. Sementara kan kita bukan seperti mereka yang mudah terbakar. Kita lebih dewasa lah. Sekarang mana yang lebih merugikan? Alkitab kita diinjak-injak atau mereka beribadah seperti yang disaksikan oleh Bu Cece 2 minggu lalu kalau tidak salah, atau dua hari lalu beberapa hari lalu ya. Ibadah mereka dilakukan di persis depan rumahnya Bu Cece pada tanggal 25 Desember. Mana yang lebih merugikan secara fisik? Ya kan? Saya pikir yang lebih merugikan adalah ibadah di depan pekarangan rumah kita atau depan pagar rumah kita yang mengganggu lalu lintas, mengganggu aktivitas kita di lingkungan, ya kan? Jadi saya pikir melihatnya jangan sempit lagi lah. Lo mau ludahin kek, mau kentutin kek seperti Agustan, itu urusanmu pribadi. Tuhan gua mah besar.
nggak ngurusin yang gitu-gitu. Biarkan Tuhan yang beracara, lihat sendiri apa yang terjadi dengan Agustan ya. Maaf ya untuk anaknya, bukan maksudnya untuk mengungkit, tapi fakta bahwa Tuhan beracara, baik itu kepada Pak Agustan dan istri keduanya itu kan. Singkat aja, dia tantang 1 tahun, tapi yang terjadi hanya hitungan bulan. Artinya ada kuasa dalam namanya, apalagi diolok-olok kekuasaannya yang tertuang di dalam Alkitab. Ya kan? Sementara kita melihatnya tidak mau seperti mereka, mau turun ke jalan, bakar, rusuh, ngapain. Biarkan saja yang Tuhan kita yang punya kuasa yang beracara dengan masing-masing mereka. Gitu. Jadi saya setuju juga dengan Pak Santi Amir tadi, ya kita bisa bersuara tapi tidak perlu untuk melaporkan tuntutan hukum. Karena kita tahu ujungnya juga omong kosong apa yang dilakukan polisi ini. Malah kita harus lebih luas lagi melihatnya, biar aturan pasal karet dengan aturan penistaan agama, apa khawatir akan kerusuhan, itu semua dihapus. Itu omong kosong tuh, abal-abal tuh. Koruptor itu yang tertangkap tembak mati, itu saya lebih setuju. Atau jangan ditembak mati, dimiskinkan dan ditaruh di penjara seumur hidup. Itu lebih bagus. Dampaknya lebih bagus untuk bangsa ini. Ketimbang kita terjebak untuk melaporkan hal-hal yang jelas, ini sebenarnya kita mau dijebak. Ya kan? Pembenaran bahwa kita misalnya melaporkan, dia ditindak. Begitu kita salah ngomong, bukan MKC lagi 10 tahun. Ya kan? Semua salah ngomong aja langsung bisa 10 tahun. Ngapain kita dibodohi dengan strategi busuk mereka? Biarkan saja. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Bu Lisa. Oke, ya, Pak Tita. Ada kabar baru, barusan dapat kabar bahwa ini orang sih sebenarnya sudah sering di pertiktokan di dunia TikTok ya, yang apa? Memang orang ini adalah polemikus dari seberang, ya, sudah jelas, ya, barusan dapat kabar. Jadi ini udah sering muncul sebenarnya orangnya, bukan orang baru. Jadi gampang kalau memang ada niat untuk menertibkan, ya, dan mengaplikasikan undang-undang penistaan agama itu agar tidak tercap sebagai undang-undang pasal dengan pasal karet, ya, ya gampang mendapatkan ini. Nah, gampang sekali ya, buat Polri sih sebenarnya gampang. Tapi ya itu tadi seperti pernyataan Pak Beta tadi, bahwa ya kita itu ya buang-buang waktu jadinya ya untuk menanggapi hal-hal begini, ya. Ujung-ujungnya nanti nggak diproses, sakit hati, ya panas hati gitu ya. Karena memang sudah nyata-nyata, sudah tidak malu-malu mereka mempertontonkan bahwa pasal karet itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Ya, tidak ada ketidakadilan di dalam penerapan hukum penistaan agama itu. Sudah banyak kisah ya, sudah banyak contoh ya. Malah nanti mempermalukan hukum kita, malah menambah daftar dosa ya, dosanya negara terhadap umat Kristen. Karena apabila kita adukan lalu tidak diproses, apa enggak dosa? Dosa lagi, salah lagi negara terhadap umat Kristen. Karena itu kan hak sebenarnya ya. Kalau umat Kristen mengadukan ini, kan negara sudah menyediakan namanya pasal penistaan agama, lantas umat Kristen yang mempergunakan itu karena merasa itu juga haknya mereka, tapi tidak digubris, tidak diproses, ya itu sudah salah. Ya. Jadi gini, Bulis, betul Bulis. Artinya perjuangan kita harus melihatnya lebih luas lagi. Biarkan saja masyarakat mau lakukan apa, kebebasan bicara, berekspresi, biarkan saja. Selama tidak merugikan secara langsung fisik dari lawan atau materi dari lawan. Ya, kalau dia hanya berekspresi dengan yang terkasar sekalipun menginjak kitab suci, ya biarkan saja. Yang kita perjuangkan tuh aturan undang-undang penistaan agama tuh dihapus. Berlakunya juga nggak jelas, tidak adil, sepihak. Itu yang kita harus tuntut. Loh, nanti kalau nggak ada itu gimana masyarakat?
Dulu juga nggak ada, biasa aja. Ya, Ya kan, kenapa harus takut? Yang masalahnya kalau dia melakukan tindakan kriminal, pelakunya yang ditindak, bukan karena provokatornya. Kalau bicara provokator nih, jadi saya teringat waktu waktu ya 10-15 tahun lalu ya. Waktu anak-anak saya kecil itu suka suka ada buku bacanya Disneyland itu ya, Genie, Aladdin ya. Itu kalau saya ambil ibaratnya di depan dia, terus saya kesannya saya mau buang tempat sampah, wah ngamuk. Padahal dia udah bukan sekali dua kali ibaratnya melihat gambar, belajar baca ya, bacaan anak kecil lah yang katanya kata-katanya simpel. Tapi artinya dia kan terprovokasi tuh, tidak senang miliknya yang dia suka dirampas kemudian dibuang tempat sampah. Ya. Nah kalau itu dia dia punya kuasa, saya kan udah memprovokasi dia. Wah, saya bisa ditangkap polisi dong, ya kan? Bisa rusuh dong nih rumah saya, tetangga saya ikut terlibat misalnya, ya kan, hanya karena buku Disneyland, buku dongeng gitu, ya kan? Saya bisa terlibat juga dong kriminal. Tapi kan nggak perlu sebenarnya. Kalau misalnya nih contoh tadi rusa keluar jadi provokasi, buku dongeng jadi provokasi semua. Lah lama-lama bulis masa kurang garam aja suaminya udah merasa diprovokasi, udah hukum lagi nanti. Ya kan, hal-hal yang remeh-temeh nggak penting. Padahal nggak ada tindakan kriminal di situ. Nah ini masyarakat Indonesia dibodohin terus dengan yang kayak gini-gini. Membuat menggeser kita pola pikirnya juga jadi sempit. Saya pikir biarkan saja kita berjuang untuk itu, uh, aturan penistaan agama tuh dihapus tuh. ya. SKB 2 Menteri dihapus. MUI jangan dianggap itu ormas. Ormas dialah provokatornya sebenarnya. Dialah yang merugikan Indonesia, perpecahan di Indonesia ini dengan cara tindakan dan pemikiran-pemikiran dia. Sudah jelas-jelas tidak berani berlaku adil waktu saat MKC dia bersuara. Sampai saat ini Abdul Somad bebas riang gembira. Hah? Memalukan kan? Kalau orang orang Muslim sendiri, andaikan saya Muslim, saya melihat andaikan PGI seperti MUI seperti itu, saya oke lah, saya bukan Muslim, saya pengikut Kristus, saya lihat PGI, saya lawan terus PGI. Memalukan kalau tindakannya malah bela Baswedan yang di KPK, bukan ngurusin gereja yang ditutup, ya kan? Ya. Itu kan memalukan. Nah, sama dengan MUI ini, memalukan. Orang Muslim pasti melihat mereka ini apa-apaan sih? Yang punya apa open minded ya, yang berpikirnya luas ya. Memalukan kok MUI. Dan banyak yang meninggalkan Islam juga gara-gara perilaku MUI. Cuman kita nggak punya data, tapi bisa ditanyakan yang murtadin itu, bagaimana tanggapan kalian mengenai MUI? Wah, nggak ada yang positif, nggak ada yang positif. Tapi biarkanlah itu menjadi urusan problem mereka lah. Yang kalau kita mau lihat dari sistem tata negara, dari hukumnya, ya kita harus harus berjuang untuk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR ini terkait penistaan agama ini dihapuslah. Terkait presiden yang sudah menang ya, saya lihat real count-nya sudah keluar ya. Di Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran ini bakal memimpin Indonesia. SKB 2 Menteri itu hal pertama yang harus langsung dihilangkan, ya. Jangan kita terjebak terus dengan ketakutan, oh mereka mayoritas nanti negara rusuh. Tomong kosong semua, negara rusuh itu kalau hukumnya tidak tegak lurus. Kalau polisinya sebagai penegak hukumnya tetap korup, ya ketimpangan di masyarakat yang masih banyak miskinnya ini, melihat jenderal bisa pakai mobil mewah, rumah mewah, anak sekolah di luar negeri. Uang dari mana? Gaji polisi berapa? Semua bisa dilihat dan dihitung. Jangan munafik kita semuanya. Nah, kita munafik juga karena kita termasuk dalam ring yang menikmati, lingkaran yang menikmati bobroknya sistem ini. Yang juga ikut sogok menyogok, ikut menerima sogok menyogok. Nah ini gimana kita mau negara benar kalau kita sendiri nggak tegas untuk membenahi diri sendiri. Ya mungkin itu dulu, Bulis. Dilanjut silakan. Oke Pak Beta. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat dari yang ada di Zoom, ada beberapa orang, silakan ya. Diberikan kesempatan, ada beberapa,
kurang lebih kita setengah jam lagi ya. Ini mungkin minta bantuan Pak Ketua untuk memberikan informasi tentang Galarua sebagai selingan. Ya, Pak Ketua, mana ini orangnya? Suaranya nggak kedengaran. Oh ya, aduh. Ya, Suaranya tolong. makin lama makin kecil. Oh, gitu ya. Aduh, Bahaya ini. bahaya ini harus Kayak ganti orang lapar itu jadinya. Gara-gara penistaan nggak ditindak. gara-gara penista. Oh, gitu. Nggak ada yang ternista lagi. Siapa yang ternista? Nikmat soal keadilan hukum aja. Ya, oke Bapak Ibu, sahabat Galarua semua, ya. Ini ada informasi bahwa hotline Galarua bagi yang ingin berkonsultasi atau bergabung menjadi member Galarua sebagai anggota ataupun aktif di dalam kepengurusan Galarua di DPD atau DPW, ya silakan menghubungi hotline Galarua 0811 206-nya 4 kali 2 atau boleh datang langsung ke alamat kantor Galarua resmi yang terdaftar di Kemenkumham di Jalan Mandala Utara nomor 33 sampai 35 Tomang, Jakarta Barat. Ya, bagi Bapak Ibu juga yang merasa perlu untuk mendukung kegiatan Galarua dalam bela negara, silakan memberikan donasi ke rekening atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi, rekening BCA 4500681000. Sekali lagi rekening BCA 4500681000. Dalam waktu dekat, Galarua sedang mempersiapkan terbentuknya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Galarua, ya. Segera akan kita daftarkan legalitasnya, ya. Bapak Ibu, sahabat Galarua boleh mendukung karena LBH ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Galarua termasuk dalam pendampingan hukum, ya, kemudian judicial review beberapa undang-undang yang akan segera kita lakukan. Jadi perlu lembaga, ya, lembaga bantuan hukum untuk itu sedang dalam proses legalitasnya saat ini. Mohon dukungannya dengan berdonasi dengan kode 01. Jadi tadi nomor rekeningnya 4500681001 ya. Jadi 000. Jadi yang akan ditransfer misalnya 100.000 berarti 100.000 100 100.001. Jadi satu belakangnya ya. Oke, karena beberapa kegiatan Galarua ke depan ya masih akan banyak sekali yang tujuannya untuk ya untuk pendampingan bagi saudara-saudara kita yang termarginalkan ya, yang mengalami ketidakadilan hukum, kemudian yang undang-undang di mana undang-undang juga ada beberapa undang-undang yang kita anggap syarat dengan ketidakadilan ya, hanya mengakomodir kepentingan satu golongan tertentu ya. Ini bentuk ketidakadilan juga, maka Galarua akan fokus konsen untuk mengurus hal-hal yang seperti itu ya dalam tahun ini ya. Oke Pak Ketua, sudah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, Pak Frans dulu deh, nggak dengar
ininya suaranya Pak Frans, silakan Pak, pendapatnya Pak, perlukah kita ini gugat hukum nih si siapa ini kira-kira siapa nih si Logika. Ini Logika ini udah sering muncul di TikTok ya. Ini TikToker nih, Logika nih, dengan sengaja. Jadi niatnya memang jahat. Jadi bisa dipastikan orang ini berniat jahat, berniat melanggar undang-undang yang dia sadari apa yang dia lakukan sebenarnya sudah melanggar hukum ya yang ada di Indonesia. Ini area hukum Indonesia yang dimana ada namanya hukum atau undang-undang penistaan agama. Kalau tidak ada undang-undang penistaan agama sebenarnya kita tidak pusing ya, tidak perlu membicarakan ini ya. Sudah terlanjur negara memberikan undang-undang yang namanya undang-undang. Ini dia strategi tim ala penjoki, menit 1 dijamin turret lawan jebol. Nah, banyak variasi strategi tim yang dapat kalian terapkan. Salah satunya adalah strategi push objektif turret. Yap, strategi ini hanya fokus untuk pecahin turret, bahkan dalam 1 menit turret lawan ini bisa dibikin jebol. Dan ini sering banget dipakai para penjoki agar game tidak terlalu lama. Nah, syarat awal kalian harus tahu pattern farming jungler lawan. Di sini biasanya tugas Romer untuk membuka map. Dan di sini jungler lawan pattern farmingnya ke blue buff dulu. Otomatis setelah blue buff dia akan ke red buff di lane atas. Dan syarat kedua harus tahu rotasi mid laner lawan. Nah, karena di sini mid laner lawan Sicilian kemungkinan besar dia akan mentingin stack dulu daripada rotasi. Nah, ketika semua rotasi lawan terbuka baik mid laner maupun junglernya, di sini otomatis lane XP lawan ini sendirian. Nah, di sini tim gua langsung memanfaatkannya untuk geng XP laner lawan ini. Di sini XP laner lawan mati. Dan kalian lihat di sini dalam 1 menit turret lawan di lane XP ini sudah jebol. Nih, rekomendasi gue buat kalian yang mau top up diamond langsung aja ke rajatopup.id. Jangan sampai ketinggalan promo spesialnya ya. Ini dia strategi, ini dia pentingnya makro bagi para XP laner. Yaps, dengan kalian mainin makro maka kalian akan lebih mudah untuk menangin permainan. Seperti halnya di sini yang gue lakuin, di posisi ini gue sebagai XP laner. Nah, di momen ini XP laner lawan rotasi ke mid, padahal wave minion di XP lagi jalan. Perlu dicatat suatu kesalahan apabila XP laner meninggalkan lane-nya dengan adanya wave minion di lane-nya. Nah, di sini gue manfaatin untuk push turret di lane XP. Di sini otomatis XP laner lawan langsung rotasi ke lane XP yang ditinggalkannya agar turret XP tidak jebol. Nah, melihat XP laner lawan rotasi di sini, makro gua main dengan langsung rotasi ke mid. Yaps, kalian lihat di sini mid laner lawan mati. Dan di sini gua juga dapetin turret mid yang notabene sangat mahal. Kesimpulannya di sini dengan mainin makro kalian akan lebih mudah jebolin turret lawan. Dan perlu dicatat juga jangan sekali-kali XP laner meninggalkan lane saat adanya wave minion. Ini adalah kesalahan yang fatal. Nih rekomendasi gua. Kalau lu pemerintah nih, lu mau rampok duit rakyat, lu tinggal cetak. Bukan kuasa Tuhan ya memberikan sanksi seperti itu kuasa sebenarnya kuasa iblis memberi kutuk gitu kan ya. Ya, kalimatnya begini Bulis, kalimatnya gini. Artinya Tuhan itu untuk anak-anak Tuhan dia membentengi kita. Ya, dengan roh kudus ya, dia membentengin kita. Kita keluar dari pagar Roh Kudus, artinya kita meninggalkan perlindungan yang Tuhan sudah janjikan dan berikan kan. Nah, Agustan itu dia keluar dari pagar itu dan dia melakukan tindakan yang sangat-sangat memberi ruang hidup. Ya. Tuhan Agustan itu baik, hidupnya benar selama Agustan keluar dari Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Citra Slime Diatakan volume 21 part 1. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Untuk dia sadar, ayo, ya kan? Selama dia tidak melakukan dosa terhadap Roh Kudus, dia masih bisa diampuni lah. Tapi kalau sudah tidak melakukan dosa terhadap Roh Kudus, ya selesai. Tidak ada pengampunan di situ. Mungkin itu kalimatnya. Betul. Oh iya betul. Itu dengar tuh Pak Ketua tuh. Makanya yang membentengi kita itu yang di gang itu, yang di gang kayak apa-apa. Jangan tambah-tambah. Bukan yang di luar negeri. Di gang itu loh, di gang kantor. Iya. Gitu. Oh. Iya. Bukan membentengi, dia itu
bagian daripada lingkungan hidup. Jadi dia segan sama kita, lapor gitu itu. Nggak Dia yang ada takut sama kita. Pak Sandamer mendengar kesaksiannya Pak Owen waktu ke rumah Agustan hanya bertiga itu Ya, kalau bukan kuasa kekuatan keberanian dari kebenaran iman mana bisa Pak, betul. ya kan? Gemetar Pak, tapi kita mana takut kalau untuk kebenaran kan? Tapi Iya, tapi Malah mereka yang sejujurnya takut buka pintu kan? saya nggak takut loh sebenarnya Pak Beta. Nggak ada Iya, sedikit takut saya iya, waktu itu. iya, karena ada roh kebenaran dalam hati, ya kan? Kita nggak lihat, tapi Tuhan pasti beracara dengan Bapak Ibu waktu di situ kan. Malah mereka yang takut kan? Nggak mau buka pintu. Iya. Iya, mereka yang takut buka pintu. Terang Terutama masuk ke istrinya. gelap, gelapnya nggak mau terima. Ya. Terutama istrinya Pak Beta yang sudah meninggal. Yang ketemu langsung berkata, karena saya juga kan juga ibu. Ya dia salah. Nggak ada yang namanya. Ya ini menjadi kesaksian buat pendengar yang belum menerima Tuhan Yesus. Sebut namanya, ada kuasa. Betul, Jangan Pak. takut. Betul. Makanya Pak Ketua, betul itu. Yang dari gang itu nggak akan berdaya apa-apa. yang dari gang itu melapor dia, ada komandan di sini begitu. Dia melapor itu, lapor, jangan diusir gitu maksudnya. Oh iya ya, hormat Iya, komandan gitu ya. iya. Mana roh kita kan lebih besar dari dia. Dia melihat Betul. kita kayak raksasa, dia kecil, laporlah dia. Gitunya itu Lanjut. Lanjut, oke. Ya apalagi ini Pak. Aduh, mana Pak Gindo tadi? Udah hilang Pak Gindo. Pak 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 On tadi ada kalau nggak salah ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan pukul 22.50 ya, hampir jam 11 ya. Kita tidak berlama-lama. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Mungkin ada closing statement dulu deh dari Pak Ketua atau Pak Beta. Ada yang mau disampaikan lagi? Closing Dari Bung statement. Beta, dari Bung Beta aja. Bung Beta, ya Bung Beta. Halo. Wah, mana orangnya? Pak Beta. Iya, boleh, sorry, saya terlempar tadi. Ya, Saya mau closing. tanya sebelum ditutup, saya mau tanya, itu yang bertemu masyarakat yang di lingkungan Agustan itu, yang mau lapor ke pemimpinnya atau apa yang tadi Pak Samir katakan, apakah Tuhan punya acara dengan dia? Saya yakin ada. Tapi Ada. siapa yang mau mengabarkan Injil ke dia sehingga dia terbuka mata imannya? Nah, ini tanggung jawab kita semua. Naik Ya. bus, kondektur itu yang belum kenal Tuhan Yesus, yang orang duduk di samping kita, ya kan? Begitu firman terucap, dia tidak akan kembali sia-sia. Tapi kita tidak mau melakukannya, takut. Masih hitung-hitungan daging, masih ini itu. Ya kan? Indonesia ini akan jadi ladang subur kalau kita mau digunakan oleh Tuhan sebagai apa istilahnya itu, yang melakukan panen itu apa namanya Bu? Penuai. Kita ini udah waktunya, ini udah gembur sekali nih lahannya, tapi nggak mau melihat itu gandum-gandum kuning, biarin aja sampai jatuh Padi di sudah tanah. menguning. Iya, atau padi. Kita biarkan sampai jatuh di tanah membusuk. Padahal kita bisa panen itu. Bukan dengan omongan, tindakan, Pak. Gitu Pak Santiamer. Tapi Ya. mantap lah Pak Santiamer nulis Bu Linda waktu itu pengakuan Pak Owen. Ya, Tuhan beracara. Ya, Amin. terima kasih. Amin. Oh ya, sebagai informasi ya Bapak Ibu, sahabat Galarua, kita akan ada ibadah Galarua pada hari nanti, hari Minggu jam 6 sore ya, ibadah Galarua ya, keluarga besar Galarua melakukan ibadah pada jam 6 sore. Jadi hamba Tuhan yang akan memberikan firman itu sudah dari para pendeta atau evangelis ya, yang banyak di YouTube ya, untuk hari Minggu silakan bergabung ya pada jam 6 sore ya.
Oke, terima kasih. Closing statement Pak Beta katanya Pak. Closing statement dari saya ya. Terima kasih Bu Lis. Ya. Persoalan seperti ini akan terus berlanjut. Tiap hari akan ada yang terekspos maupun yang tidak. Nggak ada masalah. Kalau andaikan mereka melakukan hal-hal buruk terhadap kitab suci kita, itu mereka melakukannya menentang Tuhan langsung. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mengetuk hatinya, dikasih kesempatan untuk menerima atau menolak, itu menjadi pilihan yang bersangkutan. Tapi kuasa Tuhan nyata. Ya. Kembali ke kita ngapain terprovokasi, ngapain melakukan tindakan hukum. Kita terjebak untuk ditarik perilaku kita berlaku seperti mereka, ngapain. Kita lebih cerdas, kita melihatnya lebih luas. Ya, undang-undang penistaan agama itulah yang harus kita perjuangkan untuk dihapus. Negara ini bukan negara agama, negara ini negara Pancasila. Semua punya hak yang sama. Mau ngaku mayoritas, yang paling dominan kayak. Tapi kalau bicara hak di depan mata hukum, tidak pandang bulu kita sama. Mungkin itu aja dari saya. Terus dukung Galarua perjuangan ini. Perbincangan kita biasa di atas jam 9 malam. Kadang kita fokus, kadang kita lebih cair, kadang kita bergurau, kadang kita serius. Tapi banyak hal-hal, walaupun waktunya cukup menyita, tapi banyak hal-hal yang bisa ditonton ulang, diserap, yang bagus diambil, yang buruk dibuang. Terima kasih semua, terima kasih Bu Lis, Pak Santi Amer, Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom, di YouTube maupun yang akan menonton ulang. Ya. Bagi Bapak Ibu, tolong di like, subscribe, share YouTube Galarua, channel Galarua TV dan Beta Maluku channel. Ya, untuk menutup dalam doa saya mohon Pak translisi ya Pak ya. Baik Bu. Baik, mari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini atau pagi hari di Amerika. Kita telah sama-sama membahas apa yang menjadi viral di Indonesia. Dan semoga hal ini tidak membuat para jemaat yang baik yang Kristen itu ataupun siapa saja tidak terbincangkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom maupun live YouTube ya. Sekali lagi tolong di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Akhir kata kami ucapkan, salam Galarua, selamat jaga Pancasila, semangat jaga Indonesia. Jaga Pancasila adalah sama dengan jaga Indonesia. Sampai ketemu kembali besok jam 8:30. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya.